Ternyata dia ketakutan beneran. Jadi aku tuh sebenarnya iseng banget di lokasi syuting, tapi karena syuting sama Michelle, aku harus ngeredam keusilanku. Aku tuh harus yang kayak nggak boleh ngagetin, nggak boleh apa-apa. Jadi aku cuma kayak jadi penenang, jadi guru BK-nya. Kayak aku, Michelle, itu anak kamu di dalam lagi gimnastik. Ingat di otak gimnastik, dia bukan lagi kenapa-napa gitu. Karena dia ternyata takutnya tuh bener-bener sampai melonjak jauh keluar rumah. Kan kalau nggak salah. Terus kadang tuh ada beberapa cerita dari warga di sana. Kadang kalau misalnya kita balik lagi ke jalan awal, balik lagi nggak nyampe tujuan manapun, harus tos koin. Suasananya serem, mencekam, tapi gelap-gelap banget. Tapi Kia asik aja foto-foto pakai flash, kan kita takut ya. Aku tuh takut banget setiap foto-foto yang dia ambil. Dia suka banget foto-foto di lokasi syuting, di mobil mayat, dia foto-foto bawa segala macam bentuk kameranya. Aku takut banget tiba-tiba entah ada apa foto, ada apa foto. Itu doang sih yang paling aku takutin. Dia selalu foto-foto di tempat yang serem-serem. Sahabat Kompas.com, hari ini aku sudah didatangi ya? Sudah ditemani oleh para pemain film Alas Roban. Yes, ini adalah judul yang mungkin pasti akan dikenali oleh para supir-supir Pantura gitu ya. Betul. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal satu film horor lagi dari Indonesia yang kisahnya diangkat dari kisah nyata ya? Mungkin bisa dibilang kayak, ini mic-nya boleh di sini nggak? Bisa dibilang Sama di sini dong. Bisa dibilang ini mungkin kayak kumpulan dari cerita-cerita nyata yang dikemas jadi film ini. Jadi film gitu. Berarti tapi sebenarnya cerita-ceritanya memang udah sering didengar dari kalangan masyarakat yang lewat dari situ mungkin ya? Kita di sini sih banyak banget denger dari Rio Dewanto. Oh, coba. Gimana? Gue fiksi ceritanya. Waktu gue di approach sih gitu ya. Oh gitu. Mungkin kalau Kak Michelle beda lagi. Boleh serius kayak sih kita. Kalau yang dari aku tahu ini tuh kayak sekumpulan tragedi-tragedi yang lalu diceritakan ulang sama masyarakat setempat sehingga jadinya folklore ya. Terus memang kalau mengingat kalau dulu-dulu banget memang Jalannya Alas Roban ini kan adanya dulu karena ada kerja rodi dari si Pak Dendels. Jadi mungkin dari situ tuh banyak misteri-misteri yang nggak keungkap. Terus akhirnya jadi klinik dan tragedi-tragedi yang dikumpulkan sehingga orang-orang sebut daerahnya angker. Daerahnya angker. Oh itu asal usul kenapa si Alas Roban ini dicap angker gitu ya? Oke. Kok langsung pada ini semua? Kita ngerasa Michelle jawaban yang paling bagus. Oh gitu. Mungkinkah? Beda. Oh iya, sorry. Oke, tapi sebelumnya kakak-kakak di sini udah pernah dengar belum sih si Alas Roban ini atau sebelum ada main di film ini gitu ya? Pernah denger kah atau baru tahu pas lagi oh ternyata ada ya Alas Roban? Udah pernah dengar sebelumnya. Juga udah pernah dengar jalannya doang. Tapi kalau tragedi-tragedi yang ada di situ sejujurnya aku belum tahu banyak gitu. Oh masa? Benar. Taskia Namia si Ratu Horor itu masa tidak tahu? Princess. Princess ya? Princess Jarang sih aku tahu, aku pernah cuma ke Alas Purwo. Tapi aku belum pernah ke Alas Robannya gitu. Jadi pas main film ini akhirnya baru tahu banyak hal tentang Alas Robannya sendiri. Oke, tapi sebenarnya kalau dari filmnya sendiri yang diangkat, kalau tadi kan udah di-spill sedikit nih sama Michelle, tapi kalau dari film apa nih yang diangkat? Kisahnya siapa sih yang mau diceritain di film Alas Roban ini? Menceritakan tentang perjalanannya Sita, di mana dia jadi anaknya itu tuna. Coba Sita kamu boleh bantu untuk menerangkan? Kalian gak kerja. Coba tolong ya, nanti pembagian transportnya di ini ya. Berat sebelah ya. Jadi ini perjalanan kisah seorang ibu tunggal yang membesarkan anaknya yang tunanetra. Memutuskan dari Pekalongan untuk pindah ke Semarang agar mendapatkan kerjaan yang lebih layak untuk tabungan supaya anaknya bisa dioperasi agar bisa melihat lagi dengan jelas. Tapi yang mereka lakukan adalah melewati jalan Alas Roban di malam hari yang dimana hingga saat ini juga masih dilarang. Karena memang secara infrastruktur apalagi setting latar film kita itu tahun 90-an. Oh 90 nih ceritanya berarti? Betul, otomatis infrastrukturnya semakin jalanannya masih gelap sekali, terus masih sepi juga. Lalu memang sampai hari ini pas kita syuting di sana
Memang jalanannya itu berkelok-kelok dengan tikungan tajam, lalu juga tidak ada pembatas jalan yang kayak, pinggirannya Iya. jalanan tol, Jadi rawan lalu kecelakaan gitu rawan ya? kecelakaan dan juga nggak ada penerangan kalau malam hari, gitu. Oke. Mungkin Smart. heeh. Jawabannya mungkin aku langsung nanya ke Michelle soal peran Sitanya dulu sekalian ya, nanti baru ganti-gantian ya. Kalau si Sita ini berarti ini pertama kali main film film horor? Film horor. Film horor. Film dan horor, iya, ini pertama kali ini horor Gimana kali gimana pertama. Michelle, ceritain dong pengalamannya waktu pertama kali, kan biasa drama banget, ini harus dengan hantu-hantu. Seru, serem, dan nyesel. Nyesel kenapa? Serem soalnya Karena ternyata, serem. iya. Kamu tipe yang penakut atau? Aku sangat pemberani. Justru sangat pemberani, Sangat jadi aku pemberani rasa ya. nanti dulu deh kalau horor-horor lagi gitu. Nyesel loh. Oke, kalau Kak Aryo di sini berperan sebagai Anto, Anto Iya. ini supir ya? supir ambulans di mana tempat Oh, Sita ambulans, bekerja. bukan supir bus. Bukan, supir ambulans. Ya, Saya kira supir bus di yang sini. jadi supir busnya itu Agus Kuncoro. Oh, Mas Agus, oke. Rambutnya beda sih ya. Beda. Tapi Satu keriting, satu lurus. Ya kan? Waktu iya, itu kan? Bener. Iya. Tapi katanya si Agus ini berat. Kok si Agus ini? Bener kan namanya Agus ya? Namanya Anto. Oh, Anto. Iya. Maaf Mas Agus. Itu Agus Kuncoro. Si Agus ini. Mas si Anto ini katanya yang paling tahu soal si Alas Roban ceritanya. Iya, karena Kunciannya di situ berarti. bukan kuncian juga, tapi bukan. dia penduduk sekitar dan dia pernah merasakan apa namanya kengerian pengalaman goibnya terhadap istrinya dan dia kehilangan istri dan anaknya. Oh, oke. Ya. Oke, kalau Princess gimana Princess? Princess tuh. Princess tuh sebenarnya suaranya lagi habis, Oh, jadi iya. sekat dan jelas Oke, aja. siap. Kalau aku berperan sebagai Tika, Mhm. saudaranya dari Sita, dia ini seorang perempuan yang sangat penyayang sama dua orang ini, Oke. sama Gendis yang diperankan sama Farah Shakila. Shakila, Mhm. anak lucu itu. Terus di sini akhirnya seorang Tika ini mengikuti perjalanan untuk menyembuhkan Gendis juga bareng sama mereka berdua. Nah ini saya nggak tahu keluarga dari bagian mana nih. Iya. Dia muncul mulu di film. Kita pas lagi ini, dia siapa? Heeh, yang lupa ingatan kita atau dia? Iya sih, bener. Iya. Di luar keluarga ya ini ya. Saya karena suaranya habis, saya bingung mau ngomong apa. Oke, tapi kan ini kita udah tahu nih Alas Roban tuh memang satu apa namanya jalan ya, jalan yang dilewati dari itu di daerah Jawa Tengah. Jalan alternatif kalau Jalan sekarang. alternatif. Oke, tapi kalau dari syutingnya sendiri memang syuting di tempat yang asli atau gimana? Waktu syuting? Kalau saya syuting di ceritanya seolah-olah di Alas Roban. Oh. Yang merasakan syuting di sana langsung hanya Michelle. Oh iya. Iya, kita full kok syuting di Alas Roban, cuman ada bagian set rumah kita syutingnya di Bogor. Ah, Tapi oke. untuk jalanan dan hutannya sendiri di sana. Iya. Ceritain dong Michelle waktu apa ya pengalaman syuting horor ya, selain tadi kamu kan berani sekali gitu ya. Waktu di lokasi syuting ada hal yang menarik kah atau ada hal-hal yang bikin kamu susah lupa gitu kejadian ini? Sangat menarik sekali. Aku tahu menariknya. Heeh. Karena ada satu momen di mana kita nih bertiga banget, Oke. lagi adegannya tuh mau melihat Gendis. Oke. Mau lihat Gendis, kita lagi latihan. Mhm. Urutannya tuh Michelle, Rio, aku gitu. Udah nih mau latihan ya, baru latihan. Oke. Berarti kita merespon dia ya, Iya. karena dia yang paling depan. Heeh. Pas kita lagi lari, set, wah gitu. Kita ngikutin ngerespon dia dong. Mhm. Ternyata dia ketakutan beneran. Jadi aku tuh sebenarnya iseng banget di lokasi syuting. Tapi karena syuting sama Michelle, aku harus ngeredem keusilanku. Aku tuh harus yang kayak gak boleh ngagetin, Mhm. gak boleh apa-apa. Jadi aku cuma kayak jadi penenang, jadi guru BK-nya. Kayak aku, Michelle itu anak kamu di dalam lagi gimnastik. Ingat di otak gimnastik, dia bukan lagi kenapa-napa gitu. Karena dia ternyata takutnya tuh bener-bener sampai melonjak jauh keluar rumah. Kan kalau gak salah. Aku kaget, emang kesurupan
persiapan tuh harus kayak kayang-kayang kuyang gitu. Kan nggak perlu sebenarnya, kayak aku tiba-tiba kayaknya janjiannya nggak gitu deh pas latihan. Karena si anaknya tuh belum ngasih yang sebelumnya kita lihat. Cuma dia sempat ngomong kayak Kayak improve gitu berarti ya? kerja. jadi cuma sempat ngelihat yang kayak, ih emang kamu gitu Ndo, emang kamu gitu. Tapi belum semaksimal itu. Pas latihan si bocahnya maksimal, dianya kaget gitu. Oke, jadi itu bukan acting ya? Real dari Real emosi. dia takutan. Makanya harus kalau buat ngademin dia tuh kayak tadi suara tupai kejepit ya? Apa sih? Ya Iya. bukan itu sama bunyi sama anak itu lagi gimnastik aku bilangnya. Pokoknya setiap dia tiba-tiba kayang, oh lagi gimnastik gitu. Biar dia nggak setakut itu. Enggak apa dia, aku kan takut kalau ternyata beneran gitu tapi nggak ada yang sadarin. Dia repot deh lo. Berkali-kali film horor. Ada aja dia masuk ke dalam wah gitu. Aku bener-bener hari terakhir baru aku bisa nakutin dia. Karena udah selesai. Pas di rumah kontraknya dia. Oh, gue gak banyak kan. Judul orang take-nya sama Iya, dia. Enggak lah. Itu sama Yuka. Mak lu, gue tembak ya. Emang Dor, iya? dor, dor. Iya. Yang mana? Yang dia yang Kita harus bawa gitu. Iya. Oh dia Ini kalau gini bagus ada iklan nih masuk ya. udah gitu. Jadi Iya. Bapak ikut syuting gak Pak di situ Pak jadi? Ikut. Ikut ya? Nggak ikut dalam kartu keluarga kita. Karena tiap adegan rumah kan gue gak bisa masuk ke rumahnya karena gue kan tamu kan. Dari mana sih Pak nggak bisa masuk ke dalam rumah? Lu dikasih kopi di dalam. Masuk ke dalam kamar juga. Iya lagi. Maaf ya. Sorry ya Doanto ini kebanyakan judul. Iya. Jadi lupa ya, agak-agak lupa. Oke. Tapi apa namanya? Ketika dengar cerita-cerita si Alas Roban ini, teman-teman risetnya seperti apa sih? Apakah nanya-nanya langsung ke mungkin warga-warga sekitar atau nonton-nonton di YouTube atau seperti apa waktu pertama kali mau dalamin perannya? Kalau saya sih nonton dari YouTube lumayan banyak karena di sana kan ya. Iya. Banyak. Ada dia ngevideoin gimana perjalanan dia menelusuri Alas Roban. Iya. Karena ya saya nggak merasakan langsung syuting di sana, jadi setidaknya tahu suasana. Oh, suasananya seperti apa. Gitu. Kalau Michelle gimana? Waktu dapat peran ini terus tahu tentang Alas Roban, risetnya seperti kamu sengaja ya tidak Maaf ya Pak kita. Iya, nggak apa-apa. Kalau riset langsung mungkin enggak, tapi kita cukup lama workshop dan readingnya. Oke. Mulai dari Ona Choroko, Oh iya. Lu kebanyakan lupa deh Bang. terus reka adegan, yang kayak gitu-gitunya kita lumayan banyak sih, jadi menyenangkan dan terus banyak dikasih inputan juga seperti apa lokasi di sana supaya nanti pas kita mulai syutingnya nggak kaget, karena kan memang kayak reading dan workshop itu duluan baru kita langsung on the set langsung take gitu. Iya. Kalau Kia gimana? Apaan sih tadi pertanyaannya? Iya. Apa ya tadi ya? Panjang banget lu Oh iya, risetnya. Kalau aku jujur banyak ngobrol sama Bu Hadra, terus juga kita juga banyak ngebedah bareng sama acting coachnya, terus juga lebih kalau aku kan karena mungkin nggak terlalu banyak pas di Alas Purwonya, Alas Roban, di Alas Robinnya itu ya Say, nggak terlalu banyak di Alas Robannya, jadi lebih banyak kan sebenarnya berdialog dan lain-lain itu sama mereka ini kan di rumah. Iya, di rumahnya Sita ya. Jadi beberapa kali aku lebih fokus sama karakternya Tika itu hubungannya apa sama Gendis dan Sita gitu. Dan happy-nya pas day one shooting kita ngejalanin ada satu scene itu pertama kali kemunculannya Sita di rumah aku gitu, di kontrakan Semarang ya pokoknya. Itu tuh akhirnya kita baru tahu tujuannya Tika hidup tuh ini, Sita tuh ini, jadinya lebih lengkap lagi pas kita udah pakai kostum dan lain-lain. Oke. Menarik. Gitu aja sih. Yes, oke. Bang Rio tahu nggak kalau ini syutingnya tahun berapa? Masih ingat nggak? Tahu. Oh, tahu ya. Iya. Enggak, maksudnya syutingnya kapan gitu? 2025. 2025 ya. Oh, baru ya? Baru. Oke, ya. Tapi pernah dengar kayak ini kan aku juga sempat nyari-nyari itu si Alas Roban ini nih apa sih gitu ya. Sempat dengar yang katanya kalau di sana harus klakson 3 kali gitu-gitu nggak sih? Oh ya? Iya kan, Iya. aku sih
di trailernya ada katanya harus klakson aku lihat di Instagramnya harus klakson 3 kali lihat jalan sih gitu-gitu. kemarin. Ya terus juga jangan lihat spion tengah, sebisa Tapi mungkin. kan nanti ketabrak Iya. say. Kalau ada apa-apa Kalau gitu. tiba-tiba ada motor lewat mau salip kiri. Iya kan gitu ya. Iya ya. Tapi kan sepi juga sih kayaknya di situ ya. Iya, maksudnya ya disarankan untuk tidak melihat spion tengah gitu. kalau jalan. Berarti spionnya Apalagi kalau bukan malam-malam. gini dong. Iya. Sama Gitu. aja. Sama aja. Nanti ke belakang. Iya. Ya udah terserah. Jadi berantem. Tapi pernah dengar mitos-mitos kayak gitu gak sih? Terus kalau kalian biasanya menanggapinya seperti apa? Soal mitos-mitos yang kayak gitu, kayak harus kalau di jalan-jalan yang dikenal angker tuh harus langsung 3 kali atau harus nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Kalau gue sendiri sih biasanya emang udah dengan sendirinya antara klakson atau kayak ngedim 3 kali gitu. Nggak tahu kayak udah refleks aja gitu. Ya maksudnya. Iya, karena ini ya pengendara ya. Kalau Kia sama Michelle pernah dengar atau mitos apa nggak? Terus kalian nanggepinnya seperti apa sih? Mitos-mitos kayak gitu. Sama Oh, kayak Michelle sih jawabannya. Coba Michelle jawabannya. Apaan? Yang tentang mitos Iya. kayak harus mau dimanapun sih menurutku kalau emang masih bisa dijalanin kayak tapi itu biasanya refleks aja sih. Bener kata Kario suka pasti kalau di tempat sepi ngelakson, ngedim gitu-gitu. Jadi nggak harus karena mitos sih. Karena aku tuh percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Thank you. Kalau kalau kayak kemana-mana kayak harus numpang gitu. Itulah harus. Oh harus juga ya. Gak tahu ya kalau aku, even aku lagi syuting pun juga aku kayak tetap numpang-numpang gitu. Maksudnya Minta itu yang izin selalu gitu aku bilang karena kebanyakan film horor jadi setiap syuting tuh pasti akan di sini gue lagi kerja ya, jadi kita jangan saling ganggu gitu. iya. Kalau ganggu yang di depan jangan ganggu gue gitu. Ada ritual nggak kalau lagi main syuting film horor tuh ada ritual tersendiri nggak kalau Kia? Lebih Iya. Berapa sih? Gitu nggak? Enggak kan? Banyak ya? banyak deh kayaknya. Mungkin dia 10-an lebih. Iya. Ritual Kan anak junior kan. Ini 2 anak ini junior-junior gue nih. Keren. Oh iya, Rio tuh banyak. Enggak ini 3. horor 3 ya? 4. Yang tayang 3. 3. Yang belum 10. Yang belum tayang 10. Tetap aja. Capek banget. Apa tadi ya? Ritual. Oh, syuting Ritual film aku horor. kalau syuting film horor. Nggak ada lagi. Aku cuma minta izin sama orang tuaku, aku mau syuting. Kamu taunya pasti syuting aku cantik-cantik. Ternyata enggak. Ada aja yang serem, ada aja yang kotor gitu. Di sini kamu cantik apa serem di sini? Ya cantik lah. Cantik, alhamdulillah ya. Kecantikanku kecantikan paripurna gue itu. Diem, sakit kan? Yang itu edit. Dah, ini kita mulai lagi tuh. Oke, Michelle mungkin aku mau nanya Michelle dulu. Waktu apa namanya ngeblank. Tunggu ya, aku baca dulu ya. Kalau soal warung nih. Pernah denger Iya. Oh, sering. Sering. Kayaknya Alas Roban pertama-tama kali orang bilang pasti warung gaib. Terus kedua kalau dipanggil jangan berhenti Nengok. atau jangan lihat. Terus tiba-tiba ada yang nyebrang-nyebrang. Kayak kita pikir orang ada yang nyebrang tapi ternyata nggak ada. Yang kadang tuh jalanannya juga kita ngeliatnya lurus tapi sebenarnya udah berkelok. Makanya kayak banyak kejadian laka. Aku rasa itu sih yang paling ini banget sama kalau misalnya kita masuk Alas Roban. Terus kadang tuh ada beberapa cerita dari warga di sana. Kadang kalau misalnya kita balik lagi ke jalan awal, balik lagi nggak nyampe-nyampe tujuan manapun, harus tos koin. Tos koin. Jadi kayak lempar koin ya. Ke jalanan aja, lempar koin ke jalanan. Biar Kalau nggak misalnya- dissarin gitu. Iya, soalnya Dia kadang ngambil gini kan. banyak sih. Gini. Lewat. Gitu. Ya, gitu. Ini beneran gak sih? Beneran ya? Coba deh ke sana. bener. Tapi harus koinan karena memang 1000. Karena dia udah gak punya kantong buat terlalu gede. Nggak Iya, bisa. kalau kertas gampang basah mungkin ya. Bener. Iya, betul. Bang. Iya, oke. Tapi kalau tantangan kamu sendiri gimana untuk memerankan film horor ini apalagi untuk pertama kali gitu ya? Bedanya apa sih, tantangan paling berat di film Alas Roban ini apa buat Berat. Michelle? Lumayan ya. Tantangannya. Lumayan tertantang. Capek.
lebih capeknya lebih ekstra daripada kita syuting biasa. Terus banyak yang serem-serem. Oke, itu ya yang paling berat ya, yang serem-serem. Iya, adegannya serem-serem. Tapi waktu kan di situ kan mungkin ya kan ada teman-teman yang berperan sebagai ini juga kan yang serem-serem juga. Kamu di situ minta tempat khusus nggak untuk jangan supaya nggak ketemu sama mereka gitu? Oh enggak. Enggak ya? Enggak sih ya, kita nggak di fight kok. Soalnya seingatku kita emang ruangnya kan bareng-bareng. Tapi kan kalau misalkan emang ada karakter-karakter hantu dan lain-lain kan pasti ada tempat make up-nya sendiri dan lain-lain. Tapi itu yang menurutku jadinya natural akan keluar dari Michelle ketika ngelihat hantu-hantu itu gitu. That's right. Yes. Jadi Karena nih anak ada satu momen lah, dia juga ngeliatin kita juga takut. Gue bingung, gue kan gak di make up apa-apa. Kalau takut sih gitu. Ya, tapi kan Katanya, ekspresinya Bude mukanya. kalau lagi melotot tuh nggak apa nyeremin gitu. Terus aku harus gimana? iya sih bener. Mataku udah settingannya kayak gini dari lahir, dibentuk. Melotot, keringetan gitu, moodnya nggak happy, nggak ceria, semua terdiam gitu-gitu. Dan Tapi kamu itu tuh ngeri. banyak banget. Di sini tuh kita punya keceriaan kita biar kita tetap waras di lokasi syuting. Adalah Rio Dewanto. Serius? Iya. Itu gimana? Itu kenapa? Apa biar nggak ngeri aja? Apa gimana, Mas Rio? Biar ya karena filmnya kan horor gitu ya, biar nggak serem ya udahlah ikutin Kia aja. Iya. Karena dia ngajarin TikTok. Apaan? Oh, Orang gitu. dia yang lebih gini. Ada apaan lagi hari ini? Gitu. Oh, TikToknya. Jadi dia ngapalin dari pagi. Tapi kan awalnya gara-gara lo. Iya kan? Parah. Kenapa jadi gue? Iya, gara-gara Sekecil kita nurutin sekecil aja. Oke. Iya. Jadi udah berapa video TikTok yang Bapak Tapi dia nggak mau hasilkan? repost aku kalau di Instagram. Kayaknya dia jaga image kalau di Instagram. Gitu ya. Aktornya Aku harus buka di tetap sini aja ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat ada di TikTok aku dia joget-joget nih. Soalnya banyak yang komen itu Rio Dewanto gitu. Tonton alas roban beda. Gitu. Tapi memang Mas Rio ini ternyata lucu banget orangnya. Oh enggak juga? Enggak juga sih. Emang gue lucu. Dia bikin kita emosional tiap hari. Iya. Karena dia selalu nempel sama keluarga kita. Bingung. Dia siapa? Dia siapa? Sebagai apa? Terus setiap take dia siapa gitu. Gue sendiri juga bingung kenapa gue ada di situ. Apa ya gunanya dia di sini? Iya. Gitu. Enggak, tapi punya supir. Oh iya bener juga ya. Sampai ambulans. Oke, disutradari oleh Ibu Hadra Daeng Ratu. Gimana? Kalau Kia berarti udah berapa kali kan? Enggak, ini aku baru pertama sama Oh iya? Bu Hadra. Oke, mungkin bisa diceritain waktu di lokasi syutingnya seperti apa sih? Kan kita tahu judul Ini dari yang paling sering nih sama Bu ya Hadra. kan yang di Oh. sutradari beliau kan Paling ini asli. banget gitu. Maksudnya bisa ngerasain Iya. drama dan Oh, iya. horor. Kalau menurut aku Bu Hadra tuh kalau ngedirect soal horor tuh auranya beda lagi, moodnya beda lagi, semangatnya beda lagi. Aku baru lihat kayak Bu Hadra itu sosok perempuan yang kuat dan berani ya. Karena kalau bisa dibilang kan nggak sedikit lah hal-hal mistis-mistis terjadi juga di lokasi. Terus gonjang-ganjing keadaan di lokasi itu beda banget sama keadaan yang ada di lapangan pada saat kita syuting drama. Pokoknya beda deh gangguan-gangguannya gitu. Nah, tapi aku lihat sosok Bu Hadra yang kayak tetap tenang walaupun semuanya itu rada-rada yang kayak ricuh ya. Jadi menurutku kayak aku ngeliat sisi kuatnya Bu Hadra yang lain. Oh, menarik. Kalau Rio berarti Baru pertama. baru pertama. Iya, ya aku ngerasa Bu Hadra tahu apa yang dia mau dan timnya solid banget gitu. Sepertinya memang hampir di setiap proyeknya timnya itu aja. Maksudnya Astradanya, Enggak sih, bongkar-bongkar juga. Tapi Asba aja kamu sama kan? Itu by request ya kayaknya. Oh, Iya. ya aku ngerasa timnya solid banget sih. Dan kok lo ngetawain gue sih? gak pernah kita ketawain. Kita ngerasa yang gini nih. Nih, lagi ngomong. Bisa kan ngebayangin kan? Iya sih. Rame ya lokasi syuting. gimana di direct sama Bu Hadra sangat menyenangkan sih menurutku. Karena kita sebagai pemain tuh sangat dimudahkan sama dianya juga gitu. Diajak diskusi enak, mau nerima masukannya kita. Saat kita tiba-tiba punya pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar Bu ini tuh apa? Ini dia bisa menjawab semuanya gitu. Terus gak ada apa ya, kita tuh syuting gak ada tegangnya sama sekali. Tegangnya tuh cuma saat kita syuting scene-nya doang. Tapi ketika kita di luar set syutingnya itu malah kita tuh kebanyakan
membuat kita waras dengan ngelawak-ngelawak bersama kru-krunya. Menurutku ini salah satu syuting horor yang menyenangkan juga sih buat aku. Gitu. Jadi Dan nggak ketemu Farah sebagai keponakanku dan sebagai anaknya Sita tuh menurutku seru banget. Emang horor yang lain gak menyenangkan? Menyenangkan banget. Tapi maksudku ini salah satu. Tadi kan gue udah bilang ya itu salah satu. iya. Mbak. Oke, tapi sempet ngerasa hal mistis juga gak sih di lokasi tadi sempet Didi juga tuh. Ada yang akhirnya mungkin karena di lokasi yang asli kah atau memang diangkat dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat kah gitu. Sempet kita syuting malam satu suro. Iya kita syuting malam satu suro. Nah kan kita syuting di situ 2 hari. Oke. Hari pertama tuh ada hujan ya kalau gak salah. Dan itu satu suro. Itu menurutku beda banget feel-nya pas hari pertama dan kedua. Yang pertama tuh kayak lebih apa ya, lebih mistis gitu, lebih sakral gitu. Di hari kedua ya sama tapi gak separah yang pertama gitu. Terus ya paling ada beberapa momen dimana denger-denger cerita dari kru-kru aja sih gitu. Oh ya kalau yang dirasa sendiri gak ada ya? Gak ada sih. Kayak misalkan kalau gak salah hantu yang di rumah itu dihitung lebih. Oh ada yang ikut. Di adegan di itu ada lebih ya? Lebih deh pokoknya pas dihitung kelebihan. Terus sempet ke foto apa gitu-gitu. Tapi kayak aku jujur gak ngeliat fotonya. Kalau yang pas syuting sama Michelle itu juga gak ada aku, cuma denger ceritanya. Terus ada beberapa kru misalkan bisa ya emang auranya di situ yang gak enak. Malah di kontrakan yang kita malah ketawa-ketawa mulu gitu. Makanya kita dari kita sih Kes gak ada yang pernah ngerasain gimana-gimana gitu. Kalau Michelle gimana? Pertama kali di horor langsung Sebenarnya punya temen partner main kayak gini semua. Iya, aku bingung ya kayak suasananya serem, mencekam, tapi gelap-gelap banget. Tapi Kia asik aja foto-foto pakai flash kan kita takut ya. Aku tuh takut banget setiap foto-foto yang dia ambil. Dia suka banget foto-foto di lokasi syuting di mobil mayat, dia foto-foto bawa segala macam bentuk kameranya. Aku takut banget tiba-tiba entah ada apa ke foto, ada apa ke foto. Itu doang sih yang paling aku takutin. Dia selalu foto-foto di tempat yang serem-serem. Oke, tapi nggak ada ini yang maksudnya yang sampai syuting. Cek semua. Oh belum sampai sekarang belum cek? Belum cek semua. Tapi enggak sih biasanya aman. Tapi memang hobinya foto-foto lokasi syuting. Iya tapi maksudnya ada momen-momen misalkan lucu-lucu. Misalkan kan suka ada kayak dia tiduran berdua sama Gendis kan itu lucu. Maksudku aku pengen ngabadiin. Terus nanti si Gendis tiduran di pahanya itu. Tapi emang tempatnya ya itu gitu-gitu. Gitu ya. Jadi kayak ya kalau emang tiba-tiba dapet bonus aja. Iya, kalau Karya waktu TikTok nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ikut juga di belakang. Dia udah sampai ngetril lidahnya udah. Awalnya kayak orang mati. Awalnya kayak orang mati. Kayak ketindihan apa dia tiba-tiba Gitu. gitu sendiri. Kita sampai ngajarin kayak Kak. Gak gitu, lidahnya ke atas. Iya, nggak pakai lidah. Terus dia bisa kita lagi syuting adegan gitu. Cut. Tapi itu sadar gak? Atau mungkin ada yang nempel gitu. Karena kita kan juga salah satunya kita nih adik-adik ini pengen bantuin dia kan. Biar dia di depan anaknya bisa bangga gitu. Iya papaku bisa nari, bisa bantuin aku. Gitu. Bener ya. Relatable sama generasi sekarang gitu ya. Oke. Nah selain warung gaib, balik lagi ke warung gaib ya. Soal tumbal pesugihan di Alas Roban pernah denger juga gak sih? Iya aku juga baru dengerin tumbal pesugihan. Gak pernah ya? Oke, tidak ada ternyata. Oke, tidak apa-apa, gak apa-apa, tenang aja Karena sebentar lagi kalian akan ditanya sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan dari film Alas Roban ini, Michelle? Oh, makasih loh Princess. Mungkin yang mau disampaikan adalah kayak kompilasi cerita-cerita dari masyarakat, lalu kita filmkan jadi satu film, biar semakin terkuak nih misteri dan tragedinya apa aja yang terjadi, sekalian reminder juga buat yang lewat, emang baiknya jangan lewat malam hari gitu. Oke, kalau Karya gimana? Pesan ya, ya maju terus perfilman Indonesia. Bukan, belum dong, itu bukan, itu nanti statement saya. Oke baik. Pesannya apa ya, ya film ini full entertainment sih. Maksudnya ya meskipun ini diambil dari banyak cerita-cerita yang terjadi
di Alas Roban sendiri, tapi ya ini full entertainment juga gitu, bahwa ya film horor yang menyajikan sesuatu yang baru, dan di mana lokasi tersebut Alas Roban yang udah banyak didengar sama masyarakat belum pernah diangkat juga menjadi sebuah film. Kalau Kak Kia mungkin Itu makanan apa ya? maaf ke distract. Kenapa miring banget? Pesan apa? Kalau Pesan pesan apa buat di film ini, tadi udah disampaikan semua sama teman-teman aku, tapi aku ngerasa di sini bisa ngelihat gimana perjuangan seorang ibu juga untuk, berjuang untuk anaknya gitu, apalagi dia single parent gitu. Kita bisa ngelihat seberapa perjuangannya gitu, dan apalagi yang, dia ini punya anak bukan, apa ya, bisa dibilang sebenarnya anugerah yang, tapi terkadang orang bisa ngelihat itu bukan anugerah gitu. Bisa dilihat dari sini, dan pesannya nontonnya jangan yang bajakan, nontonnya langsung di bioskop. Susah bikin film ini, Michelle takut. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, pokoknya ini berarti Maju terus. belum, kan belum tahu. Sabar. Berarti kalau misalnya nanti sahabatkompas.com mau nonton, kapan nontonnya? Pokoknya belum tahu. 15 Januari 2026. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Michelle, buat Karyo dan Taskia. Perfilman Indonesia. Indonesia. Maju terus, perfilman Indonesia. Oke.